Berikut ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, menggunakan istilah yang akrab bagi Muslim Indonesia, tanpa singkatan, tanpa tambahan informasi, dan tanpa heading. Hari ini kita akan mendengarkan kisah yang menarik dan penuh makna dari seorang tokoh yang bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang raja dari sebuah kerajaan yang keagungannya melampaui batas nalar manusia maupun dunia ruhani. Sulaiman, alaihi salam. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memiliki kekuasaan yang begitu luas hingga pemikiran manusia terasa kecil di hadapannya. Kisah ini bukan sekadar kisah keimanan dan pemerintahan beliau, tetapi sebuah cerita rahmat yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keberkahan, ibadah, dan ilmu pengetahuan yang, jika kita renungi dengan sungguh-sungguh, bisa menerangi hidup kita juga. Kerajaan Sulaiman, alaihi salam tidak terbatas hanya pada keluarga, imam, istana atau pasukan saja. Beliau memerintah tidak hanya atas manusia, tetapi juga jin, burung-burung, binatang, sungai, angin. Seluruh ciptaan berada di bawah kekuasaannya. Beliau adalah lambang kebebasan. Ketika beliau memberi perintah, angin pun bergerak dengan gembira. Perjalanan melalui angin bagi beliau hanyalah perkara sekejap. Dari bumi hingga langit, dari dasar lautan hingga permukaan padang pasir, setiap tempat tunduk pada perintah beliau. Beliau mampu menjadikan angin sebagai sarana ibadah, dan bahkan makhluk seperti angin yang dianggap tidak bernyawa pun menjalankan ibadah dengan tenang. Jika manusia duduk di rumah mereka dan merenungkan kaum ini, kekuatan ini, dan tabiat ini, maka segala kerumitan dalam hidup akan terasa mudah. Salah satu kelebihan penting beliau adalah bahwa beliau tidak hanya memahami bahasa manusia, tetapi juga bahasa burung, suara binatang, dan bisikan para jin. Dalam Al-Quran, ada satu kisah yang menunjukkan pengetahuan ini secara menakjubkan. Ketika beliau bersama tentaranya melewati sebuah lembah yang luas, seekor semut kecil datang dan berkata, "Masuklah ke dalam sarang kalian. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian tanpa menyadarinya." Kata-kata ini membawa pesan perlindungan dan rahmat dari Allah. Seekor semut kecil pun memiliki keberanian untuk menyampaikan kekhawatiran kepada pasukan yang besar. Ketika Sulaiman, alaihi salam mendengarnya, beliau tersenyum, karena beliau memiliki ketenangan, ilmu, kekuasaan, dan rasa syukur. Itu adalah kesadaran bahwa Allah telah memberikan kehormatan besar kepadanya sehingga dalam kekuasaan yang luar biasa pun beliau tetap bisa menegakkan keadilan dengan dua tangan terbuka. Saat itu beliau mengucapkan syukur kepada Allah dan berdoa, "Wahai Tuhanku, berilah aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berilah aku petunjuk untuk melakukan amal saleh yang Engkau ridhai." Itu bukan sekadar doa, tetapi contoh ibadah manusia yang sejati, di mana setiap insan memahami betapa banyaknya cahaya, petunjuk. Kalau kamu suka videonya, tulis Subhanallah di kolom komentar dan insya Allah dapat pahala 100 kebaikan. Punya saran atau masukan? Silakan tulis juga di komentar, kami sangat menghargainya. Sekarang, mari kita lanjutkan kisahnya. Dan kesegaran yang telah Allah berikan, dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Suatu ketika, dua orang wanita datang membawa kasus tentang seorang anak. Satu berkata, "Ini anak saya," dan yang satu lagi berkata hal yang sama. Daud, alaihi salam menyerahkan anak itu kepada wanita yang sedang memegangnya. Tetapi Sulaiman, alaihi salam memberikan pelajaran keadilan yang hingga kini menjadi contoh dalam hukum. Beliau berkata, "Berikan anak itu kepadaku, akan aku bagi dua, separuh untukmu, separuh untuk yang satu lagi." Mendengar itu, ibu kandungnya langsung berteriak, "Jangan! Biarkan anak itu hidup." Sulaiman tersenyum dan berkata, "Engkau adalah ibunya yang sebenarnya, karena ibu sejati tidak akan sanggup melihat anaknya mati." Dalam kisah ini bukan hanya ada keadilan, tetapi juga kedalaman, panduan, pemahaman psikologis, dan kelembutan kemanusiaan. Dan itulah yang beliau tampilkan dalam kerajaan yang penuh berkah itu. Di antara banyak kisah, ada satu yang terkenal. Kisah seekor burung bernama Hudhud. Sulaiman, alaihi salam memiliki hati yang penuh semangat, tetapi beliau memberi peringatan bahwa jika burung itu tidak kembali, maka akan diberi hukuman. Tak lama kemudian Hudhud kembali. Suaranya penuh kekagetan, geraknya menggambarkan kelelahan. Ia berkata, "Aku telah melihat negeri Saba. Di sana ada seorang ratu, namanya Bilqis, terkenal, kaya raya, memiliki singgasana besar dan kekuatan luar biasa. Tetapi kesedihan terbesarnya adalah bahwa dia dan kaumnya menyembah matahari." Mendengar ini, Sulaiman, alaihi salam segera menulis surat yang berisi perintah, "Jangan berlaku sombong, datanglah kepadaku dalam keadaan tunduk sebagai seorang muslim."
Pesan itu adalah sebuah tantangan sekaligus sebuah ajakan, dan dari interaksi itulah kisah ini berkembang. Ratu Bilqis meminta pendapat para menterinya. Mereka menginginkan harta, kemasyhuran, dan kekuasaan. Tetapi niat sang raja, dalam cahaya pesan yang diberikannya, serta keikhlasan beliau, membuat cerita ini mengambil arah baru. Ia berpikir, apakah aku akan memberikan hadiah kepada orang seperti ini? Apa sebenarnya niatku? Pertanyaan muncul, jawaban harus dicari. Ia pun mengirim utusan, dan mulai memahami keagungan keputusan Allah dan keadilan sang raja. Namun Sulaiman, alaihi salam menjawab, apakah kalian ingin membuatku senang dengan harta benda? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik dari apa yang kalian miliki. Jika kalian tidak masuk Islam, aku akan datang dengan pasukan yang kekuatannya tidak bisa kalian lawan. Pernyataan ini adalah pemandangan yang menunjukkan perpaduan antara kekuatan duniawi dan kekuatan spiritual dalam kehidupan beliau. Akhirnya, Ratu Bilqis menerima Islam. Dan ini bukanlah kemenangan perang, melainkan kemenangan perintah Allah penaklukan hati, kebebasan bagi jin yang tidak dicapai dengan pedang, tidak dengan pasukan besar, tidak dengan harta, tetapi hanya dengan kekuasaan, kendali rohani, ilmu dan hikmah. Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya, siapa di antara kalian yang dapat membawa singgasana Ratu Bilqis kepadaku sebelum dia datang kemari? Salah satu jin berkata, aku dapat membawanya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Tapi kemudian seorang manusia yang memiliki ilmu dari kitab berkata, aku dapat membawanya sebelum engkau berkedip. Dan benar saja, dalam sekejap singgasana megah itu muncul di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada manusia melebihi jin, jika mereka memiliki kesabaran, ilmu, dan kedekatan ruhani. Tapi hal itu harus selalu disertai ibadah yang ikhlas, bersyukur, memohon petunjuk, bersabar dalam kesulitan, dan rendah hati dalam kebaikan. Setelah melihat singgasana itu, Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, ini adalah karunia dari Tuhanku. Dia sedang menguji apakah aku akan bersyukur atau kufur. Siapa yang bersyukur, maka manfaatnya kembali kepadanya. Dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia. Lalu beliau memerintahkan agar singgasana itu sedikit diubah bentuknya, dihias dengan permata yang sangat indah hingga sulit dikenali. Ketika Bilqis datang, ia berkata, sepertinya ini adalah singgasanaku. Perkataan itu membuktikan ketajaman akalnya dan keimanannya yang mulai muncul. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam menunjukkan kepadanya sebuah istana yang terbuat dari kaca bening, dinding, pintu, dan lantainya semua seperti kristal. Di bawahnya mengalir air seperti sungai, tapi air itu tidak membasahi kaki, sebuah keajaiban dan bukti kreativitas yang luar biasa. Ketika Bilqis melihatnya, ia mengira itu adalah air, dan langsung mengangkat pakaiannya agar tidak basah, padahal ia sedang berjalan di atas kaca. Kesadarannya mengejutkannya, dan rasa malu membuatnya menunduk, cahaya keimanan telah masuk ke dalam hatinya. Ia berkata, wahai Tuhanku, aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, maka aku sekarang tunduk dan masuk Islam bersama Sulaiman, kepada Allah Tuhan semesta alam. Bersama Bilqis, seluruh kaumnya juga memeluk Islam. Ini bukan hanya kemenangan, tapi simfoni kebahagiaan setelah keputusasaan, perjumpaan dengan cahaya setelah gelap. Kemenangan Nabi Sulaiman alaihi salam bukan sekadar penaklukan, tapi juga bukti hikmah, keadilan, dan pengabdian. Beliau mengembangkan ilmu dan ketertiban di atas tanah suci itu, berkontribusi dalam pembangunan Masjid Al-Aqsa, membuka Baitul Maqdis, yang sampai sekarang dianggap suci oleh kaum Yahudi. Setelah pembangunan itu, beliau berdoa kepada Allah dengan 3 permintaan khusus, sebuah kekuasaan yang penuh keadilan, kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sesudahnya, dan kesucian yang membuat seseorang yang salah di dalamnya sebersih bayi yang baru lahir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa satu salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 salat di tempat lain, di Masjid Nabawi lebih utama dari 1.000 salat, dan di Masjid Al-Aqsa lebih utama dari 500 salat. Ini adalah perpaduan sejarah dan kedalaman spiritual, teladan dari seorang hamba yang total dalam ibadahnya. Namun akhirnya datanglah saat ketika kemanusiaan, kekuasaan, pembangunan Islam, bahasa burung, kebebasan jin semua berakhir dalam sekejap. Kematian Nabi Sulaiman alaihi salam adalah perintah terakhir beliau, yang menjadikan kerajaannya sebagai pelajaran abadi. Beliau hidup lebih dari 150 tahun, memenuhi udara dengan wibawa, majelis dengan ilmu, dan kekuasaan dengan keadilan. Tapi tidak ada yang bisa lolos dari kematian, apakah dia manusia, jin, atau raja besar sekalipun.
Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam sedang mengawasi para jin yang bekerja. Beliau berdiri dengan bertumpu pada tongkat, tetap dalam ibadah, dan ruh beliau telah diangkat oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Beliau terus berdiri, dan para jin mengira beliau masih hidup dan sedang mengawasi mereka. Hal ini berlangsung selama 2 tahun. Jin-jin itu terus bekerja keras dalam tekanan dan rasa takut, tanpa tahu bahwa nabi mereka sudah wafat. Akhirnya, seekor rayap mulai memakan tongkat beliau. Tongkat yang menjadi lambang keadilan itu melemah, hingga akhirnya patah. Saat tongkat itu patah, tubuh Nabi Sulaiman alaihi salam jatuh, dan barulah semua sadar bahwa beliau sudah wafat. Bukan 5 tahun lalu, bukan 2 tahun lalu, bukan 3 hari lalu, tapi saat itu juga, ketika tongkat itu patah. Jin pun terkejut, bagaimana bisa mereka bekerja selama ini, padahal mereka tidak tahu bahwa beliau sudah tiada, dan tidak bisa melihat bahwa beliau tak lagi mengawasi mereka. Dari kisah ini, ada 4 pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, jin tidak memiliki ilmu tentang hal-hal gaib. Mereka pun hidup dalam kesalahpahaman. Jika mereka memiliki ilmu gaib, tentu mereka tidak akan terus bekerja selama 2 tahun tanpa mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah wafat. Kedua, tidak ada seorang pun yang dapat lari dari kematian, baik itu raja, nabi, jin, atau bahkan kekasih Allah yang paling dicintai sekalipun. Kematian hanya ditentukan oleh Allah, dan hanya Dia yang memiliki kekuasaan penuh atas segalanya. Ketiga, keadilan, ilmu, ibadah, doa, dan kekuasaan bukanlah hak istimewa yang otomatis dimiliki. Namun dengan harapan kepada Allah, segala kesulitan bisa menjadi mudah, segala rintangan bisa disingkirkan, dan setiap ketakutan bisa dihapuskan. Keempat, nilai sejati adalah milik mereka yang menjadikan keadilan, kejujuran, dan kasih sayang sebagai cahaya, yang bersinar dari perjuangan jiwa, pengorbanan hati, dan peluh kehidupan. Dari kehidupan Nabi Sulaiman alaihi salam, kita belajar bahwa hanya Allah yang pantas disembah, dan kepadanya saja kita harus bertawakal. Pelajaran kedua adalah kekuatan doa. Doa yang beliau panjatkan hingga akhir hayatnya tidak hanya memberinya kerajaan, tetapi juga menyinari ribuan hati, membebaskan jin, melindungi burung-burung, dan memberi tempat mulia bagi hewan-hewan. Ini adalah hal yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Pelajaran ketiga adalah kekuatan dari bersyukur. Nabi Sulaiman alaihi salam menjadikan syukur sebagai jalan untuk menghapus racun dalam hidup. Beliau mengatakan bahwa segala karunia yang datang atau terputus adalah karena rahmat Allah. Beliau mengajarkan bahwa syukur itu bukan paksaan, tidak ada tekanan, tetapi kufur adalah jalan kebinasaan. Pelajaran keempat adalah tentang berjalan di jalan ibadah manusia yang sejati. Dengan doa, ilmu, dan ibadah, kita harus memiliki standar tinggi untuk lebih adil kepada orang lain, memaafkan, terlibat dalam kehidupan ruhani, merasakan ibadah dalam hembusan angin, melindungi burung-burung, dan menunjukkan jalan yang benar kepada para jin. Dan pelajaran terakhir, yang paling penting, sifat kematian mengingatkan kita semua bahwa meskipun kita hidup dalam kemuliaan, kita harus selalu ingat kepada kehidupan setelah mati. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang yang sangat cerdas, mulia, adil, dan penuh rasa syukur, tetapi kematian menjemputnya dalam keadaan berdiri, dan bahkan para jin pun tidak menyadarinya. Pemandangan ini mengajarkan kita bahwa pada akhirnya, kemenangan atas kematian, yang tampak mustahil, hanyalah milik Allah semata. Inilah kisah-kisah menakjubkan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Getaran dari hati sang guru, kesejukan dari suasana yang menginspirasi, cahaya dari perintah kenabian, keharuman dari singgasana yang bersinar dan bening seperti susu, tempat ibadah yang terus beliau bangun, dan dari situlah beliau kembali kepada Allah dalam ruhaniyah yang dalam, seakan-akan menghilang dari pandangan dunia. Jadi, bagi siapapun yang ingin benar-benar meresapi kisah ini, mereka harus menyertakan dirinya dalam cerita ini, menjadikan hati kita seperti hati para nabi, melihat kenyataan hidup ini dengan cahaya Allah, mengubah kenyamanan, keluhan, dan penderitaan menjadi rasa syukur. Kita telah mendengar bagaimana sebuah makam kecil, singgasana yang patah, tongkat yang rapuh, dan pekerjaan seekor jin, semua akhirnya menjadi bagian dari sejarah. Dan kita menyadari bahwa tujuan hidup yang sejati bukan sekadar mengejar waktu, tetapi dalam perlombaan waktu itu, mengingat Allah, mewujudkan yang mustahil, dan memperkuat diri. Maka mungkin pertanyaan Anda sekarang adalah, siapa nabi selanjutnya yang akan kita bahas? Kemenangan ruhani siapa yang akan kembali mengetuk pintu hati kita? Silakan tinggalkan komentar dan beritahu kisah ibadah nabi mana yang ingin Anda dengar. Jika Anda tertarik dengan rangkaian Prophet Series ini, silakan berlangganan kanal ini,
agar Anda tidak ketinggalan kisah selanjutnya yang akan menggetarkan jiwa. Semoga ibadah kita tetap teguh, ilmu kita tetap berkah, meskipun kematian menanti. Selama kita tunduk kepada Allah, maka yang mustahil akan menjadi mungkin, dan pintu ibadah suci akan selalu terbuka.